Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Grivia Krisanti Prasela Soi dengan NIM 2322411052 dari kelas B Prodi PGSD semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan laras bahasa. Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang berikut macam-macam ragam bahasa Indonesia. Ada dua sifat. Sifat yang pertama berdasarkan media. Di dalam sifat pertama ini ada dua jenis. Yang pertama ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Sifat yang kedua berdasarkan situasi dan pemakaian. Dalam sifat kedua ini ada 6 jenis. Jenis yang pertama ragam bahasa baku lisan, jenis yang kedua ragam bahasa baku tulis, jenis yang ketiga ragam bahasa tulis standar, jenis yang keempat ragam bahasa tulis non standar, jenis yang kelima ragam bahasa semi standar, dan jenis yang keenam ragam bahasa konsultasi. Berikut perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama, dalam ragam lisan memerlukan orang kedua atau teman bicara, sedangkan dalam ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, dalam ragam lisan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan dalam ragam tulis tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, dalam ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan dalam ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, dalam ragam lisan berlangsung cepat, sedangkan dalam ragam tulis berlangsung lambat. Yang kelima, dalam ragam lisan sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, sedangkan dalam ragam tulis selalu memakai alat bantu. Yang keenam, dalam ragam lisan kesalahan dapat langsung dikoreksi, sedangkan dalam ragam tulis kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dalam ragam lisan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, sedangkan dalam ragam tulis tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang berikut ragam lisan dan ragam tulis berdasarkan kosakata. Contohnya seperti yang pertama ragam lisan. Contohnya Rani bilang kalau kita harus belajar, sedangkan dalam ragam tulis Rani mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh yang kedua, dalam ragam lisan kita harus bikin karya tulis, sedangkan dalam ragam tulis kita harus membuat karya tulis. Yang berikut pembedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar berdasarkan yang pertama topik yang sedang dibahas, yang kedua hubungan antara pembicara, yang ketiga medium yang digunakan, yang keempat lingkungan, dan yang kelima situasi saat pembicara terjadi. Ciri yang membedakan, yang pertama penggunaan kata sapaan dan kata ganti, yang kedua penggunaan kata tertentu, yang ketiga penggunaan imbuhan, yang keempat penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan yang kelima penggunaan fungsi yang lengkap. Yang berikut atau yang kedua, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Yang berikut macam-macam laras bahasa. Laras bahasa biasa atau umum. Ciri-cirinya adalah
bebas dan mudah dipahami serta kurang terkawal dari aspek tata bahasa. Ia juga mempunyai unsur kemesraan seperti menggunakan ganti nama diri pertama seperti aku. Yang berikut laras akademik. Laras akademik boleh dibagikan kepada beberapa bagian berdasarkan bidang ilmu yang diperkatakan, antaranya laras bahasa. Yang berikut laras undang-undang. Laras undang-undang merupakan salah satu daripada laras ilmiah yang terdapat dalam bahasa Melayu sejak zaman dahulu. Yang berikut jenis-jenis laras bahasa. Di sini ada 3 sifat. Sifat yang pertama, tajuk wacana, adalah merangkumi bidang penggunaan bahasa seperti bidang matematik. Yang kedua, cara penyampaian wacana adalah media perlakuan bahasa semada secara lisan. Yang ketiga, gaya wacana adalah bidang tentang perhubungan antara peserta perlakuan bahasa. Baik, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.